Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul Block Cipher Blowfish. Yang pertama, Cipher Block merupakan algoritma kriptografi yang beroperasi dalam bentuk block bit. Proses enskripsi dilakukan terhadap block bit plaintext dengan menggunakan kunci yang berukuran sama dengan ukuran plaintext. Pada Cipher Block, plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama. Ukuran blok yang umum adalah 64 bit, 128 bit, 256 bit, dan sebagainya. Enskripsi dilakukan pada setiap blok plaintext dengan menggunakan bit-bit kunci. Algoritma ini akan menghasilkan ciphertext yang sama panjang dengan blok plaintext. Selanjutnya yaitu Blowfish. Blowfish adalah cipher block 64 bit yang memiliki sebuah kunci yang panjangnya variabel. Blowfish merupakan algoritma simetri kunci enkripsi yang dirancang oleh Bruce Scheiner. Algoritma ini menggunakan cipher block dengan panjang blok 64 bit dan ukuran kunci variabel dari 32 hingga 448 bit. Blowfish terdiri dari dua bagian utama, yaitu pembangkitan subkunci, key scheduling, dan enkripsi atau deskripsi data. Pembangkitan subkunci atau key scheduling pada algoritma Blowfish adalah proses kompleks yang mempersiapkan kunci enkripsi yang diberikan oleh pengguna untuk digunakan dalam enkripsi dan deskripsi. Blowfish menggunakan p-array dan x-boxes untuk melakukan enkripsi dan pembangkitan subkunci untuk memastikan bahwa seluruh struktur dianalisasi dan diubah oleh kunci pengguna. Berikut ini adalah website Blowfish Block Cipher. Untuk menggunakan website ini, pertama bisa memasukkan plain text-nya, kemudian masukkan key-nya, kemudian melakukan encrypt, maka akan muncul hasil dari encrypt tersebut. Begitu juga sebaliknya jika ingin melakukan decrypt. Berikut lanjut di bawah ada proses file. Untuk memasukkan file berformat txt untuk melakukan encrypt file dan decrypt file. Masukkan key, kemudian klik decrypt atau encrypt. Untuk melihat hasil dari file tersebut, diinput ke proses file. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu perhitungan manual. Nah, di sini adalah perhitungan manual proses enkripsi dengan plaintext, surat menyurat, dan key 2021. Langkah pertama yaitu inisialisasi p-array yaitu P0 sampai P17 dengan masing-masing 32 bit, yaitu P0, lalu heksanya dan dikonversikan ke biner 32 bit. Di sini hanya tertulis 3 array yaitu P0, P1 dan P17. Kemudian langkah kedua yaitu inisialisasi S-array yang berjumlah masing-masing 255 dalam bentuk heksadesimal yang kemudian dikonversikan ke biner. Nah, berikut adalah tabelnya. Langkah ketiga yaitu mengubah plaintext ke biner. Nah, plaintextnya adalah surat menyurat. Nah, di sini S lalu 53 dan kemudian konversi biner. 53 ini didapat dari tabel ASCII S kapital. Langkah keempat yaitu plaintext dibagi menjadi dua bagian yaitu XL dan XR. Nah, kemudian langkah kelima adalah pembangkit subkunci atau konversi kunci ke biner. Nah, kuncinya tadi adalah 2021. Karakter 2 pada tabel ASCII adalah 32. Kemudian binernya adalah 00110010. Kemudian semua kunci dijadikan biner lalu digabungkan. Kemudian kita akan menghitung subkunci untuk iterasi pertama, yaitu P0 di XOR-kan dengan kunci. P0 di sini adalah didapat dari p-array, kemudian di XOR-kan dengan kunci. Nah, hasilnya adalah 00, 10, 01, 10 dan seterusnya. Cara menghitung XOR di sini adalah seperti biasa, yaitu 0 XOR 0 adalah 0, 0 XOR 0 adalah 0, 1 XOR 1 adalah 0,
dan selanjutnya. Kemudian kita akan menghitung subkunci untuk iterasi kedua, yaitu P1 XOR kunci. Nah, P1 di sini adalah didapat dari P-array. Lalu kuncinya sama seperti tadi, lalu dihitung. Nah, untuk perhitungannya sama seperti tadi, di XOR-kan. Kemudian langkah ke-6 adalah proses enkripsi. Nah, ini dilakukan sebanyak 16 putaran. Iterasi pertama yaitu XL di XOR-kan dengan P0. XL ini didapat dari plain text yang telah dibagi tadi. Nah, kemudian P0-nya didapat dari iterasi pertama pada subkunci. Lalu di XOR-kan. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya. Kemudian fungsi F ini didapat dari XL yang dibagi menjadi 4 bagian dengan masing-masing 8 bit. Kemudian fungsi F XL di sini adalah S0 A ditambah S1B dengan di mod 2 pangkat 32. Kemudian di XOR-kan S2 C ditambah S3D di mod 2 pangkat 32. Setelah semua terhitung, maka didapat hasil FXL adalah 11101101 dan selanjutnya. Kemudian XR. FXL di XOR-kan dengan XR. FXL didapat dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Kemudian XR didapat dari plain text yang telah dibagi tadi. Hasilnya adalah XR 1001 dan seterusnya. Kemudian adalah menukar nilai XL dan XR, yaitu nilai XR menjadi nilai XL dan nilai XL menjadi nilai XR. Nah, di sini hanya dilakukan satu iterasi. Nah, total seluruh iterasi proses enkripsi adalah 16 putaran. Setelah melakukan 16 iterasi akan menghasilkan nilai baru X dari XL dan XR dan masing-masing adalah 32 bit. Lalu tukar kembali nilai XL dan nilai XR. Setelah itu di XOR-kan. Seperti XR di XOR-kan dengan P16 dan XL di XOR-kan dengan P17. Kemudian XL dan XR digabungkan sehingga menjadi 64 bit. Nah, nilai biner tersebut kemudian dikonversikan ke dalam kode ASCII dan menghasilkan ciphertext. Nah, selanjutnya yaitu plain text-nya tadi adalah surat menyurat, kemudian kuncinya adalah 2021, lalu ciphertext-nya adalah ini seperti tertulis pada PowerPoint. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan melakukan sebuah pengujian apakah sistem berjalan dengan lancar atau tidak. Kemudian di sini kita akan mencoba dengan memasukkan plain text-nya. Masukkan dengan plain text yang mudah saja. Saya mahasiswa KSI 4B. Kemudian untuk key-nya kita masukkan tahun masuk 2022. Kemudian kita akan melakukan enkripsi dan inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan decrypt apakah hasilnya adalah plain text yang saat ini. Kita ambil ciphertext-nya, kemudian kita masukkan ke plain text, kemudian kita tekan decrypt. Dan hasilnya sama dengan plain text yang sebelumnya, yaitu saya mahasiswa KSI 4B. Kemudian di sistem yang kami buat ini kami bisa melakukan proses dengan file, namun file di sini merupakan format TXT. Sebagai contoh, kita akan masukkan plain text-nya di sini. Saya mahasiswa KSI 4B, kemudian kita save, kemudian kita masukkan filenya ke dalam sistem. Sudah masuk. Kemudian terakhir kita memasukkan kunci, yaitu 2022,
dan lakukan enkripsi file. Dan hasilnya sama seperti yang tadi. Untuk proses decrypt di sini juga bisa. Pertama kita ambil zipper tag-nya, kemudian kita masukkan ke filenya, kita save, kemudian ubah lagi filenya, kita masukkan ke sistem, kemudian kuncinya sama, dan terakhir kita melakukan klik tombol pada decrypt file. Dan hasil yang didapatkan adalah saya mahasiswa KSI 4B, hasil yang sama dengan proses menggunakan plaintext biasa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.